Yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada yang bertanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ahli waris terhadap ibu yang lama sekali membagikan harta warisan ayah? Padahal ayah sudah meninggal lama sekali. Dalam hukum warisan bagaimana mengatur hal yang demikian? Nah, jadi ini ya biasa dalam sebuah keluarga, dan ini sudah menjadi tradisi. Tatkala meninggal ayah ya, dan masih hidup ibu, ya, masih hidup maknya, kemudian harta itu tidak difaraidkan kepada anak-anaknya. Padahal orang tua ataupun ayahnya sudah meninggal cukup lama. Maka ini bagaimana secara hukum Islam? Maka secara hukum Islam, ketika kita bicara tentang masalah warisan, tatkala berlakunya satu kematian, berarti di sana ada satu penentuan warisan. Ya. Jadi semata-mata ketika meninggal ayah tadi, ataupun meninggal bapak, ataupun orang tua, maka di sana ada penentuan warisan buat bagi ahli warisnya. Dari harta siapa? Dari harta almarhum ayah. Oh tentu dari harta almarhum. Oh kalaupun ada harta bersama, ini harus dipilah di awal antara ayah dan ibu. Ya. Jadi ketika almarhum ayah meninggal dunia, ataupun seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan juga ada anak-anak, maka harus diinventarisir dulu mana yang benar-benar harta yang dimiliki oleh almarhum. Ya. Oh kalau ada hak orang bersama dipilah di awal. Kalau ada bagian harta yang memang dimiliki oleh istrinya, maka ini bukan difaraidkan, karena ini adalah harta milik istri. Tapi yang dibagi adalah harta milik almarhum suami. Ya. Di sana ada hak istri berapa secara porsi faraid? 1/8. Kalau almarhum ada keturunan. Dan ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian sisanya itu diberikan kepada anak-anak yang ditinggalkan. Kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka ini dari sisa setelah diambil 1/8 oleh ibu, ya, ataupun oleh istri daripada almarhum, maka sisanya 7/8 itu dibagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun kalau ditanya kapan sebenarnya harus dibagi? Kalau anaknya masih kecil, kalau anaknya belum baligh, maka di sana ada kewajiban dari orang tua untuk menjaga harta tersebut. Ya. Kapan harus diberikan harta itu kepada anak? Ya. Ketika anak itu sudah beranjak usia untuk menikah. Ya, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ketika sampai usia perkawinannya ataupun dia mau menikah, maka kasih hak. Ini hak ataupun ini hak kamu daripada harta peninggalan ayah. Nah, jadi ini harus kita berikan. Enggak boleh enggak kita berikan. Oh kecuali dalam penjagaan anak tadi misalkan. Karena anaknya masih kecil, harta dijaga oleh emaknya. Kemudian harta itu juga dipergunakan untuk biaya sehari-hari ataupun biaya untuk pendidikan anak. Ya. Kadang-kadang sehingga ada hartanya menjadi berkurang. Ya. Maka selama ini peruntukannya itu adalah untuk ahli waris, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau digunakan untuk selain ahli waris, kadang-kadang ini ada kejadian seperti ini. Meninggal seorang ayah, ya, atau seorang suami meninggal dunia. Tentu kan ada harta yang ditinggalkan. Lalu oleh istrinya tidak difaraidkan kepada anak-anak. Lalu kemudian bagaimana? Kemudian istrinya ini rupanya dia menikah lagi. Ketika dia menikah lagi kan sudah ada pencampuran harta. Yang jadi masalah nanti ketika meninggal istrinya akan ribut antara anak kandung daripada
dari suami pertama dengan suami kedua ataupun ayah tiri daripada anak ini. Ya. Sehingga ini jadi satu masalah. Maka kalau ditanya idealnya bagaimana ya untuk membagi harta kepada anak ketika anak tersebut sudah beranjak usia untuk menikah, ya, maka kasih hak mereka. Ya. Kalaupun tidak dikasih, maka tentu kita juga harus ada adab terhadap ibu kita, mama. Ya. Jangan sampai kita bentak-bentak, "Mak, mana harta peninggalan ayah? Kan saya ada hak." Nggak boleh kayak gitu juga. Ya, ada adab-adab yang harus kita perhatikan terhadap orang tua. Nah, ini berkaitan dengan soal yang pertama. Jadi tentu kalau misalkan ditanya kapan idealnya pembagian, pada dasarnya harus disegerakan. Tetapi kalau anak tersebut dia masih kecil ataupun belum balik, maka ini tentu di bawah penjagaan daripada ibunya ataupun dari walinya. Tentu seorang yang menjaga harta anak yatim ini sekali lagi harus bertanggung jawab. Ya, jangan sampai dia memakan hak anak yatim. Katakanlah misalnya dia tahu di sana ada hak anaknya, lalu misalkan hak anak ini kita beli aja Honda baru ataupun kendaraan baru. Nanti kalau ada rezeki kita ganti. Ketika sudah ada rezeki, sudah ada kepentingan yang lain, keperluan yang lain, sehingga dia lupa ya, untuk menggantikan harta anak yatim tersebut, sehingga secara nggak langsung dia telah memakan harta anak yatim. Ini hati-hati juga. Ya, ini berlaku bagi seorang wali yang menjaga harta anak yatim. Karena sejatinya ketika seseorang memakan harta anak yatim secara zalim, itu dalam surat An-Nisa ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Tidak hanya sampai di situ, di hari akhir nanti wa sayaslawna sa'ira, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi ini hati-hati sekali berkaitan dengan harta anak yatim. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ditanyakan kepada kami bahwasanya, Ustaz, bagaimana harta yang diperoleh murni penghasilan ibu ketika bapak sudah meninggal dunia? Apa itu juga dibagikan atau tidak? Atau hanya harta bapak saja yang dibagikan? Dan yang dimaksud harta bersama itu bagaimana? Jadi ini kita juga sering mendengar adanya namanya harta bersama, ataupun dalam bahasa Acehnya disebut harta seharkat, ataupun dalam bahasa Jawanya harta gonogini. Ya. Jadi ada harta gonogini, ada harta seharkat, ada harta bersama. Ini secara ini adalah beda istilah saja, tapi sama maksudnya. Dan bagaimana yang dimaksud dengan harta bersama itu? Harta bersama adalah harta yang didapat setelah perkawinan, ya. Baik dari usaha suami ataupun usaha istri ataupun usaha kedua-duanya. Ya. Jadi intinya segala sesuatu yang didapatkan setelah perkawinan itu dianggap sebagai harta bersama. Walaupun misalkan dalam kondisi suaminya yang kerja, istrinya sebagai ibu rumah tangga. Kan yang namanya istri ataupun ibu rumah tangga ini kan bukan duduk-duduk saja di rumah. Dia juga ikut bantu mengurusi rumah tangganya, ya. Dia juga ikut membantu kadang-kadang antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suami bisa fokus di kantornya, fokus di kerjaannya. Maka dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki, ya, mencari nafkah. Sehingga dari harta bersama itu ada hak masing-masing, ya. Yang mana hak masing-masing ini diatur dalam undang-undang kita di kompilasi hukum Islam.
ada 50% itu hak suami, 50% ini jadi hak istri dalam permasalahan harta bersama tersebut. Nah, namun tidak dinafikan juga setelah perkawinan itu juga ada yang namanya harta bawaan. Itu ada istilah satu lagi, ada harta bersama, ada harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta bawaan ini adalah harta yang didapat sebelum perkawinan ataupun harta yang didapat daripada warisan dari orang tua suami ataupun orang tua istri. Ya. Jadi selama mereka menikah 10 tahun baru menikah, lalu meninggal orang tua suami, sehingga suami dapat pembagian warisan dari harta orang tuanya yang meninggal. Nah, apakah harta yang diwariskan oleh orang tua suami ini dianggap harta bersama? Bukan. Itu adalah harta bawaan. Ya. Berarti kalau ada harta bersama ini dipilah di awal, bagi dua. Setengah jadi hak suami, setengah jadi hak istri. Nah, setengah yang menjadi hak suami, misalkan yang meninggal suami ini, ditambah dengan harta bawaan suami, itu baru namanya harta tirkah ataupun harta peninggalan suami. Nah, lalu apakah harta peninggalan suami ini langsung difaraidkan? Tunggu dulu. Ada kewajiban-kewajiban. Ya. Apa kewajibannya? Yang pertama, untuk melunaskan ataupun menyelesaikan berkaitan dengan tajhiz mayit, biaya persiapan pemakaman almarhum, pembelian kafan, transportasi ambulan misalkan, untuk bayar tanah kuburan. Ya, mungkin kalau kita di Aceh di sini masih banyak tanah wakaf kuburan. Masih banyak kita di kampung-kampung itu ada namanya iuran fardu kifayah. Sehingga itu semua sudah dihandle sama pihak kampung. Ya, untuk kafannya, untuk kerendanya, ya, sampai kuburannya, ya. Tetapi kalau di kota-kota besar itu mereka harus kafling tanah kuburan. Ya. Beli kafan lagi, ya, transportasi ambulan lagi, dan lain sebagainya. Maka uangnya dari mana? Kalau tidak ada yang tanggung, maka harta ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Ya, jadi ini. Kemudian yang kedua, sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris adalah diselesaikan dulu yang berkaitan yang namanya hutang piutang. Hutang itu ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah bagaimana? Ya, kalau ada yang belum keluarin zakat, maka ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun ada orang yang bernazar tapi belum dilaksanakan nazarnya. Misal, seorang sakit, lalu dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya ingin sumbang 5 juta buat pembangunan masjid dekat rumah. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Belum sempat dilaksanakan nazarnya, lalu dia meninggal dunia. Maka ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah hutang berkaitan dengan hak manusia. Ya, mungkin dalam kita bermuamalah sehari-hari ada hutang piutang. Ya, maka ini juga harus diselesaikan. Ya, sebelum harta itu dibagikan kepada para ahli waris. Karena ini juga sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Ya, dan ini diulang sampai 4 kali. Tusu nabiha audain, yusa biha audain. Ya, ini diulang sampai 4 kali. Bahwasanya pembagian warisan itu dilaksanakan setelah dilaksanakan wasiat ataupun hutang. Walaupun redaksi dalam Al-Quran duluan wasiat kemudian hutang, tapi dalam pelaksanaannya tetap hutang lebih dahulu diselesaikan baru wasiat. Karena yang namanya hutang ini kan wajib dilunasi. Jangan kita anggap remeh tentang masalah hutang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebelum harta itu dibagi kepada para ahli warisnya harus dijalankan wasiat almarhum
selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, contoh ya. Seorang pernah berwasiat sebelum dia meninggal dunia, kalau saya meninggal nanti, itu toko yang ada dekat masjid kasih buat masjid ya. Nah, maka karena ini adalah wasiat daripada almarhum, ya, ini harus dijalankan oleh para ahli warisnya. Selama nilai yang diwasiatkan itu tidak melebihi daripada 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Ya. Katakanlah misalkan ada harta peninggalan almarhum 900 juta. Toko yang dihibah tadi ataupun yang diwasiatkan tadi untuk masjid nilainya nggak sampai 300. Maka apakah ini boleh dilaksanakan? Boleh dilaksanakan. Tapi kalau misalkan nilai tokonya tadi mencapai 400-an, ya, berarti udah lebih daripada 1/3. Maka dalam hal ini butuh keizinan daripada semua ahli waris, ya. Jadi kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan yang melebihi daripada 1/3, maka ini boleh dijalankan ketika ada kesepakatan daripada semua ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris yang nggak sepakat, maka harus dikembalikan kepada batasan maksimal yaitu 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Jadi kalau sudah dilaksanakan wasiat tadi, baru harta itu difaraidkan untuk ahli warisnya. Maka kalau tadi ditanya, bagaimana ini yang meninggal ayah, bapak? Apakah harta yang dihasilkan oleh ibu juga dikategorikan sebagai hak yang harus difaraidkan? Tidak. Jadi yang dibagi ini murni harta peninggalan milik almarhum suami. Oh, kalau ada harta istri tadi, boleh jadi istri ada harta bawaan, ya, harta warisan dari orang tuanya. Apakah ini difaraidkan juga? Tidak. Karena yang meninggal itu adalah suami. Ya. Berarti yang dibagi adalah harta milik suami. Sedangkan istrinya masih hidup. Ya. Jadi ini harus dipilah. Nah, yang mana yang menjadi hak istri, yang mana yang menjadi hak suami. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ibu mertua meninggal dan bapak mertua bagi warisan hanya dikasihkan ke satu ahli waris, sedangkan ahli waris tidak dikasih tahu dengan alasan wasiat dari ibu. Nah, maka bagaimana? Karena cuma 2 bersaudara, yang satu sudah meninggal dan meninggalkan 2 anak yatim. Apakah sah wasiat dari ibu ini? Jadi pertanyaan ini secara umum boleh kita simpulkan ketika seorang orang tua memberi wasiat hanya kepada satu ahli waris saja, sedangkan ahli waris yang lain tidak diberikan. Maka secara hukum, ya, sebenarnya wasiat itu tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Ya, ini yang tidak ataupun yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat kita. Jadi sebenarnya wasiat itu nggak boleh diberikan kepada ahli waris, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hadis ini sahih. Innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Jadi sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah dapat bagian tertentu dalam Al-Qur'an. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, dan ada yang dapat 2/3. Di bagian-bagian ini jelas sekali, detail sekali Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12, dan ayat 176 daripada surat An-Nisa. Baik. Kemudian, lalu untuk siapa juga sebenarnya wasiat itu? Jadi pada dasarnya wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Untuk siapa itu? Untuk anak angkat boleh, karena anak angkat bukan termasuk ahli waris. Anak tiri boleh, ataupun diberikan kepada
cucu yang sudah duluan meninggal orang tua, dia kasus patah titi, ya, itu kasih kepada cucunya. Karena kenapa? Orang tua si cucu ini ya, sudah duluan meninggal dunia daripada ayahnya lagi ataupun kakeknya. Ya. Kemudian boleh juga diberikan untuk kemaslahatan umat, untuk lembaga pendidikan, untuk ya intinya peruntukan daripada wasiat itu adalah diberikan kepada selain ahli waris. Ya. Lalu bagaimana dalam praktek kita dalam masyarakat? Kadang-kadang kita temuin banyak ini. Almarhum pernah berwasiat buat ahli warisnya. Ya. Apakah ini diperkenankan atau tidak? Maka dalam hal ini, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warasah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, ya, maka ini boleh dijalankan. Ya. Tetapi sekali lagi dalam membuat ataupun dalam mewasiatkan kepada para ahli waris itu kalimatnya harus jelas. Jangan sampai kalimatnya ini mengandung dua makna atau lebih. Contoh, ketika orang tua buat surat wasiat kepada anaknya. Untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Tapi ada satu item itu ditulis apa? Untuk tanah yang ada di lokasi A, seluas sekian ratus meter, itu dibagi untuk kelima orang anak misalnya. Kebetulan anaknya ada 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, jadi disebutkan bahwasanya tanah yang ada di lokasi A seluas sekian ratus meter itu dibagi untuk 5 orang anak. Kebetulan tanah tersebut lokasinya strategis, harganya juga sudah lumayan lah, ya, sudah bernilai. Ketika dijual tanah tersebut, dibayar uang muka oleh si pembeli, oleh abangnya yang paling tua, dibagi rata semua uang. Kemudian ketika sudah dibayar cash, kontan semua, pelunasan, lalu ada satu anak laki-laki protes. Dia bilang apa? Ini nggak boleh bagi rata lagi. Harus dibagi sesuai dengan syariat, 2:1. Lalu oleh yang perempuan kan protes. Bang, kita kan udah sepakat loh, Bang. Udah kita tanda tangan semua. Bahwasanya ini dibagi rata. Kata abangnya, coba baca sekali lagi. Ada ditulis nggak di situ bagi rata? Bacalah. Untuk tanah yang ada di lokasi A seluas sekian ratus meter dibagi untuk 5 orang anak. Jadi nggak ditulis itu bagi rata. Nggak ditulis juga bagi sesuai dengan syariat. Sehingga masing-masing akan menerjemahkan sesuai dengan kemaslahatan masing-masing. Ya. Jadi yang laki-laki menerjemahkan, oh ini dibagi untuk 5 orang anak secara syariat. Karena secara syariat laki-laki 2:1 dengan perempuan. Ya. Yang perempuan dia menerjemahkan bahwasanya ini dibagi untuk 5 orang anak, maknanya bagi rata. Ya. Sehingga gara-gara kalimat yang tidak jelas tersebut jadi ribut antara abang beradik. Maka sekali lagi wasiat yang diberikan kepada ahli waris itu diperkenankan atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Tetapi kalau diberikan hanya kepada seorang saja ahli waris dan ini tidak ataupun yang ahli waris yang lain tidak diberikan apa-apa sehingga mereka tidak ridha, maka pada dasarnya wasiat tersebut batal ataupun tidak sah. Ya. Karena berdasarkan pertanyaan tadi, warisan itu hanya diberikan kepada satu ahli waris saja. Sedangkan ahli waris yang lain tidak dikasih tahu. Dengan alasan itu adalah wasiat daripada ibu.
Maka sekali lagi wasiat seperti ini adalah wasiat yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana juga yang sesuai? Wasiat itu harus diketahui oleh semua ahli waris, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Dan wasiat ini ditandatangani oleh semua para ahli waris. Ya. Jadi sehingga tidak ada terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi ini. Baik. Kemudian ada satu lagi ataupun beberapa pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon solusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para ahli waris ingin menanyakan solusi. Di waktu ibu masih hidup, memberikan akte sertifikat kepada mantu dari anak pertama tanpa sepengetahuan kami ahli waris. Setelah 1 tahun orang tua kami sudah meninggal dunia, baru mantu tersebut mengatakan bahwa sertifikat sama saya dan tidak mau menyerahkan akte tersebut kepada ahli waris. Maka bagaimana solusinya? Jadi singkat cerita bahwasanya sebelum orang tua meninggal dunia, orang tua memberikan akte sertifikat kepada mantunya dari anak pertama. Berarti ini memberikan sertifikat, ini harus kita jelaskan juga. Apakah ini dianggap sebagai hibah ataupun pemberian yang bagaimana? Ya. Kalau dianggap ini adalah hibah, ya, pemberian secara sukarela kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan, dan hibah orang tua kepada mantu misalkan ataupun kepada yang lainnya, itu sah-sah saja karena peruntukannya hibah itu nggak ada batasan. Mau kita kasih buat anak boleh hibah, mau kita kasih buat menantu boleh, mau kita kasih buat kemaslahatan umat boleh. Intinya dalam pemberian hibah ini dia lebih luas. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat tadi itu pada dasarnya pemberian wasiat itu hanya dikhususkan kepada selain ahli waris. Kalau hibah untuk ahli waris boleh juga. Tapi ada syarat-syaratnya juga. Harus berlaku prinsip adil. Jangan nanti satu kasih, satu nggak kasih. Ya. Ini jadi masalah di kemudian hari. Baik. Jadi ini juga harus dijelaskan bagaimana ini pemberian ini. Ketika ibu masih hidup itu diberikannya bagaimana? Apakah diberikan secara hibah ataupun hanya disuruh simpan saja? Maka bagaimana? Ya, ini harus jelas akadnya. Kalau ini memang benar-benar dihibah, sertifikat rumah itu adalah dihibah, berarti harus sempurna akad hibah. Apa saja akad hibah itu? Rukun-rukun hibah. Yang pertama ada si pemberi hibah, yang kedua ada si penerima hibah, yang ketiga ada objek yang dihibahkan, dan keempat ada ijab kabul. Setelah tadi terima. Jadi ini harus kita ketahui juga. Ini bagaimana pemberian? Apakah pemberian ini secara hibah dan sempurna akad hibah? Kalau sempurna semua rukun-rukun hibah, maka sudah terjadi pemindahan hak milik dari ibu kepada menantunya tadi. Ya. Dari ibu kepada menantunya tadi. Oke. Dan pada dasarnya hibah ini nggak boleh ditarik kecuali hibah orang tua kepada anak. Ya. Jadi hibah orang tua kepada anak ini boleh ditarik. Lalu bagaimana misalkan? Ya, orang apakah misalkan ketika seseorang ingin menghibahkan sesuatu, apakah dia harus memberitahukan kepada ahli warisnya? Ya. Misalkan ada orang tua mau hibah, kasih buat masjid misalkan. Apakah harus dikasih tahu kepada anak-anaknya? Ya, kasih tahu hanya sekedar kasih tahu boleh. Ya, bukan minta
bukan minta izin, karena pada dasarnya itu adalah harta milik orang tuanya. Orang tua mau wakaf, mau hibah, ya sah-sah saja, ya. Tetapi secara idealnya ini harus dikasih tahu juga, biar anak-anak tahu bahwasanya objek ini sudah dihibah, ya, objek ini sudah diwakafkan, misalnya. Jadi jangan sampai karena anak-anak nggak tahu, ya, misalkan tanah tersebut udah diwakaf sama almarhum dulu, ya, semasa hidupnya. Kadang-kadang ada yang sampai, ya, ketika meninggal itu sudah digugat nanti, ya, digugat. Ya, oh ini harta, dia gugat harta yang sudah diwakaf, kan ini jadi masalah nanti. Padahal tentu ketika seseorang berwakaf itu pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, ya. Maka dalam kasus ini kalau ditanya solusinya, ya, ketika menantu tersebut tidak mau menyerahkan akte kepada ahli waris, maka harus diperjelaskan, duduk di antara ahli waris, kemudian diperjelaskan ini bagaimana dulu dikasih kepada menantu. Apakah sempurna akad hibahnya ataupun jangan-jangan disuruh pegang saja, disuruh jaga saja, ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada permasalahan. Ustadz mau nanya, misal dalam sebuah keluarga ada 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Satu anak laki-laki tidak mau warisan karena sudah sangat mapan dan kasihan pada adik-adiknya. Pertanyaannya adalah, saat pembagian telah dihitung dulu jatahnya 4 ahli waris. Setelah masing-masing dapat haknya, jatah si anak laki-laki dibagi bersama atau langsung dijadikan ahli waris 3 tanpa hitungan untuk anak laki-laki tadi. Atau jikalau keduanya boleh, mana yang lebih aula, mana yang lebih bagus. Oke, jadi seperti ini. Kalau almarhum tadi ada 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Lalu salah seorang daripada ahli waris ingin menggugurkan haknya. Misalkan dia bilang, "Kenapa deh? Enggak apa-apa deh. Hak abang untuk kalian semua. Alhamdulillah abang juga sudah ada rezeki." Ya. Maka ini dalam fikih warisan ada yang namanya bab takharuj. Makna takharuj ini adalah dia keluar daripada kaedah ataupun dia enggak mau menerima haknya dengan mengambil kompensasi sebagian ataupun tidak mengambil sama sekali. Misalkan harta peninggalan orang tua banyak, lalu abangnya bilang, saya enggak apa-apa, saya mobil bekas saya aja nih. Yang lain ambil untuk kalian. Apakah ini boleh? Boleh. Ya. Ya, selama yang diambil itu tidak melebihi daripada bagiannya. Dan bilang, oh saya pengen rumah ini aja, yang lain untuk kalian, yang lain cuma tanah, ya, ada Honda ataupun kendaraan roda 2, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu nggak boleh, ya. Jadi kalau istilahnya dia ingin menggugurkan sebagian ataupun keseluruhan secara haknya, maka ini dibenarkan. Lalu kalau ditanya bagaimana cara pembagiannya, maka cara pembagiannya karena ini dia menggugurkan haknya dan untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris yang lain, maka tinggal dibagi 3 saja. Ya, berarti misalkan tadi ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Kaedahnya kalau ada 2 laki-laki dan 2 perempuan itu berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unsayain, 2 banding 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Berarti dari total harta itu dibagi berapa? Dibagi 6. Karena kenapa? Setiap laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Oh kemudian misalkan yang laki-laki yang pertama ini dia menggugurkan haknya tadi. Kenapa deh? Nggak apa-apa deh. Bagian abang, alhamdulillah abang ada rezeki. Ambil aja untuk kalian. Ya.
Ini tentu harus ada ikrar. Kalau bisa juga harus ada hitam atas putih bahwasanya abangnya menggugurkan haknya. Jangan sampai dalam kondisi mapan tadi abangnya menggugurkan haknya. Anda pucuk kendang ke orang-orang. Ambil aja untuk adik-adik semua. Qadarullah misalkan berapa tahun kemudian rupanya abangnya sedang masalah ekonomi. Nanti udah diungkit lagi kan? Ya. Dek, dulu kan di sana ada hak abang gitu. Padahal dia dulu sudah ikhlas menggugurkan haknya. Maka sekali lagi dalam hal demikian juga harus diperlukannya yang namanya hitam atas putih. Jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Baik, berarti karena salah satu laki-laki misalkan dia menggugurkan haknya, berarti ahli waris yang tinggal berapa? 1 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti dari total harta tadi tinggal dibagi 4. Nah, kenapa bagi 4? Yang laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan ngambil satu bagian. Ya. Dan ini kalau ditanya mana yang lebih utama cara baginya, ya ini teknis saja, dua-duanya benar. Yang penting ya semua mendapatkan hak sesuai dengan porsinya. Ya, cara baginya itu banyak macam. Ya. Jadi ada yang pakai rumus langsung, ada yang pakai langsung bagi harta. Ya. Ada yang harus tentukan dulu bagiannya, ini setengah, kemudian cari KPK-nya. Ya. Itu dalam teknis dalam perhitungan warisan. Maka kalau ditanya mana lebih utama, dua-duanya itu dibenarkan. Dan yang penting hak bagian masing-masing ahli waris tidak ada yang dizalimi. Allahu a'lam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang terakhir yang ditanyakan di sini berkaitan dengan undang-undang perkawinan. Disebutkan Ustaz mau nanya, dalam undang-undang perkawinan maka harta suami adalah harta istri ataupun harta bersama. Ketika salah satu suami atau istri meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 1 anak, 2 suami atau istri, 3 orang tua yang meninggal. Maknanya orang tua daripada almarhum, ya, ayah dan ibunya. Maka apakah pembagian tetap sesuai dengan kaidah Islam? Ataupun harta itu dibagi dulu antara suami dan istri sesuai dengan hukum perkawinan dan hukum perdata Indonesia. Meskipun harta yang ditinggalkan itu adalah hasil dari kerja si main. Maka ini sudah kita jawab tadi di awal, bahwasanya tidak dinafikan bahwasanya ketika seorang setelah menikah itu ada yang namanya harta bersama. Ya. Jadi apakah harta bersama ini dianggap ini tidak sesuai dengan syariat? Kadang-kadang ada yang mengatakan seperti ini, Ustaz. Dari mana dalil harta bersama itu? Dulu apakah ada harta bersama antara Aisyah dengan Rasulullah? Ya. Sampai ada yang tanya seperti itu. Ya. Maka kalau kita ingin menjawabnya bahwasanya beda kondisi dulu dengan hari ini. Kalau dulu itu ya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu banyak budak-budak. Ya. Sehingga untuk mengerjakan ini itu sudah ada budak-budak. Ya. Untuk masak, untuk cuci, untuk bersih segala macam itu ada budak-budak. Bahkan kalau kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu, untuk yang sisir rambut istri pun ada budaknya khusus yang sisir rambut. Mungkin beda kondisi hari ini. Ya. Kondisi hari ini yang namanya yang istri misalkan, ataupun ketika suami istri menikah, ya, katakanlah bukan hanya ataupun tidak diberikan nafkah sama sekali. Bahkan ketika suami kasih uang beli ikan, lebih uang beli ikan itu nafkah katanya. Ya. Jadi ini kan tidak sesuai. Maka dalam hal ini di dalam surat An-Nisa ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd, lirijali nasibun mimma iktasabu wa linisa'i nasibun mimma iktasabat."
Jadi disebutkan dalam ayat ini bahwasanya walaupun ini dalam bentuk keumuman ayat, laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Perempuan juga ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Maka ketika perkawinan itu kita enggak menafikan bahwasanya dua-duanya ini saling membantu. Oh, misalkan tadi suami bekerja di kantornya, istri juga ikut bantu, ya kayak tadi antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, ngurusin rumah tangga, ngurusin pakaian, ngurusin makanan, ya itu juga dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Sehingga ini juga ada berlakunya harta bersama tadi. Maka kalau tidak berlaku harta bersama, coba kita lihat dalam beberapa kasus. Contoh, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian almarhum ini punya anak perempuan 1 orang dan ada wali, saudara kandung daripada almarhum. Ya. Istri, berapa porsi bagian istri ketika almarhum ada anak perempuan? 1/8. 1/8. 1/8 besar atau sedikit? Besar, Kalau ditanya siapa besar 1/8 dengan 1/4? Bukan besar 1/8. Besar 1/4. Jadi ibaratnya kalau ada satu apa kita bilang? Martabak Mesir lah. Satu martabak Mesir dibagi 4 dengan satu martabak Mesir dibagi 8. Mana lebih besar ukurannya? 1/4. Berarti besar 1/4. Ya. Oke, istri tadi dapat bagian 1/8. Kenapa? Karena almarhum ada keturunan. Siapa itu? Anak perempuan. Ya. Nah, anak perempuan semata wayang ini berapa dia dapat? 1/2 atau setengah? Sama ya? Sama, untuk fokus ya. Jadi dia dapat setengah tadi. Jadi istri dapat 1/8, anak perempuan dapat setengah. Untuk wali tadi, saudara kandung daripada almarhum, berapa dia dapat? Sisa dia dapat, asabah. Ya kan? Kalau kita hitung-hitung, siapa banyak bagian bagian istri dengan wali. Kalau misalkan ada harta 800 juta, kan 1/8 buat istri. Berarti berapa? 100 juta. 100 juta buat istri dari 800 juta. Anak perempuan dapat setengah lagi. Berarti berapa? Anak perempuan dapat setengah dari 800, dari total harta 400. Berarti udah diambil berapa? 500 kan? 100 buat istri, 400 buat anak perempuan. Oke, untuk walinya tadi, saudara laki-laki kandung dari almarhum, wali daripada si anaknya, dapat sisanya. Berapa dapat sisanya? 300. Maka kalau ditanya siapa banyak bagian istri dengan wali? Banyak wali kan? Ya, istri cuma dapat 100, walinya 300. Ya. Maka dalam hal ini kan sayang ketika istri misalkan dia harus membiayai anaknya, ya, cuma dapat bagian faraid itu enggak. Kalau misalkan dia bilang enggak ada harta bersama, kan sayang gitu. Ya, kondisi seperti ini. Kemudian si wali ini juga dia sebenarnya harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga anak yatim ini. Jadi jangan hanya mengambil hak saja tapi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang wali. Ya. Maka dalam hal ini tentu ada kemaslahatan juga dari segi kita. Kalau kita lihat dari segi kemaslahatan, ya, adanya harta bersama. Dan sekali lagi tidak dinafikan bahwasanya ketika setelah perkawinan antara suami dan istri ini mereka saling support satu dan yang lainnya untuk mencari nafkah. Ya, sehingga harta yang dihasilkan setelah perkawinan itu ketika misalkan ada aset yang dibeli,
dari harta yang mereka kumpulkan, maka itu dikategorikan sebagai harta bersama. Ya. Nah, kemudian setelah diketahui mana harta bersama, mana harta bawaan, baru nanti misalkan yang meninggal suami, berarti setengah daripada harta bersama tambah dengan harta bawaan suami, baru itu dikatakan sebagai harta at-tirkah ataupun harta peninggalan almarhum. Ya, dan inilah yang akan difaraikan untuk para ahli warisnya setelah dilaksanakan kewajiban-kewajiban tadi. Apa kewajiban yang pertama? Biaya tajhiz mayit, ya. Yang kedua melunasi hutang, yang ketiga menjalankan wasiat, baru yang keempat adalah pembagian warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini saja beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya atau bagaimana? Ya, dari ibu-ibu mungkin. Ya, silakan. Misalnya mama berwasiat, bapak berwasiat rumah untuk anak perempuan. Jadi tapi dengan syarat tinggal di rumah. Nah, ketika mereka tidak tinggal di rumah, berarti batal ya wasiat. Ya. Jadi ketika orang tua berwasiat bahwasanya rumah itu peruntukannya adalah untuk anak perempuan, tapi diberikan syarat, ya, boleh ini rumah ini buat anak perempuan dengan syarat dia harus tinggal di rumah, ya. Maka tentu ini harus dipenuhi persyaratan tersebut. Maknanya kalau ia tidak tinggal di rumah, maka tidak berlakulah wasiat itu. Dan sekali lagi bicara tentang masalah wasiat, harus kita bedakan dengan hibah nanti. Apa beda hibah dengan wasiat? Kalau hibah itu ketika sudah sempurna akad hibah, itu langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Sedangkan wasiat itu berpindah hak miliknya kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Selama pemberi wasiat ini masih hidup, itu belum pindah hak milik. Walaupun dia sudah mengatakan tadi, kalau saya meninggal nanti rumah ini buat anak yang paling kecil, ya, buat adik yang paling kecil, ya. Nah, selama orang tuanya masih hidup itu belum berlaku. Kapan berlaku wasiat itu? Ketika si pemberi wasiat ini meninggal dunia. Oh, barangkali misalkan duluan meninggal orang yang kita kasih wasiat tadi. Maka bagaimana? Maka terbatalah wasiat itu. Ya. Bukan berarti nanti ini berarti ini harus diwariskan lagi kepada ahli warisnya, enggak. Itu enggak ada ketika si yang menerima wasiat ini duluan meninggal dunia daripada si pemberi wasiat, maka itu sudah terbatalnya wasiat itu. Ini seperti itu. Ini ada yang mau tanya? Ya, silakan. Misalkan dalam satu orang yang tidak mempunyai ahli warisnya, tidak punya anak. Oke. Seorang meninggal dunia, dia nggak ada keturunan. Saudara ada? Nah, berarti ada hak saudaranya. Ya. Jadi ketika seorang meninggal dunia nggak ada keturunan, nggak ada lagi orang tua. Ya, mana orang tua sudah duluan meninggal. Yang ada hanya saudara kandung daripada almarhum, abangnya ataupun adiknya yang perempuan. Maka mereka juga termasuk ahli waris. Ya. Nanti bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jadi ketika mereka meminta fatwa kepada Nabi Muhammad tentang masalah kalalah, yang mana kalalah itu adalah ketika inimru'un halak, ketika seorang meninggal dunia, laisa lahu walad, dia enggak ada anak, enggak ada keturunan, ya.
walahu ukhtun, tapi dia punya saudari kandung, kakaknya satu orang, ya, maka untuk kakaknya satu orang ini dia dapat nisfu ma tarak, setengah. Oh, kalau misalkan saudari perempuan kandungnya ini lebih dari satu, nggak ada saudara laki-laki, maka dia dapat 2/3, ya. Oh, kalau misalkan saudara kandungnya ini ada laki-laki dan ada perempuan, ada abang dan adik perempuan, ya. Di seorang meninggal dunia, nggak ada keturunan, nggak ada lagi orang tua, sudah tuan meninggal, yang ada abang dan adik perempuannya. Maka bagaimana ya? Maka disebutkan fa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi kalau almarhum meninggalkan saudara laki-laki dan saudari perempuan yang kandung ataupun yang seayah, maka bagian mereka lidzakari mislu hadzil unthayain, 2/1 antara laki-laki dengan perempuan. Ini seperti itu. Kalau almarhum nggak ada keturunan, nggak ada lagi orang tua, nggak ada saudara, maka beralih ke paman. Oh, kalau nggak ada paman, maka beralih kepada anak laki-laki dari paman. Berarti siapa anak laki-laki dari paman? Sepupu, anak abang ayah, ya, ataupun anak adik ayah. Berarti sepupu, ya. Oh, kalau nggak ada ahli waris sama sekali, bagaimana? Ya, maka harta itu akan dikelola oleh Baitul Mal Muslimin untuk digunakan kemaslahatan umat. Ya, itu kalau nggak ada sama sekali daripada ahli waris. Baik. Ini ada yang mau tanya? Siap. Misalnya pasangan berbeda, punya rumah, meninggal si istri, nggak ada hak untuk ahli waris dari perempuan. Ada. Makanya harta bersama. Ya. Jadi seperti ini. Pasangan suami istri menikah. Baru misalkan usia perkawinannya katakanlah 3 tahun. Belum memiliki keturunan. Ada harta yang didapat setelah perkawinannya. Bangunlah rumah. Ya. Meninggal istri. Maka apakah ada hak untuk saudara kandung daripada almarhumah istrinya ini? Maka ini harus kita pilah dulu, ya. Kalau rumah ini dikatakan sebagai harta bersama, nanti ditaksir berapa nilai rumah. Misalkan 800 juta. Berarti kan setengah ada hak suami, setengah lagi punya istri. Nah, boleh jadi nanti istri ada harta lain, ada harta bawaan, misalkan mahar, ya, ada emas dan lain sebagainya. Katakanlah total semua ada kurang lebih 600 juta. Itu harta yang milik almarhumah istri. Nah, dari 600 juta tadi, ya, setelah dikurangi hutang piutang kalau ada, kemudian wasiat, baru difaraidkan. Untuk siapa? Yang pertama untuk suami. Nah, ini kalau istri meninggal dunia tadi. Ada hak suami berapa? Hak suami setengah. Dari 600 tadi ada hak suami setengah. Kenapa suami dapat setengah? Karena berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau suami dapat porsi, bagi suami dia dapat porsi nisfu, setengah daripada harta peninggalan istrinya, jikalau istrinya ini tidak memiliki keturunan. Ya. Jadi dari 600 tadi ada hak istri, suami sebesar setengah. Nah, setengah lagi itu dibawa kemana? Ada hak saudara dan saudari kandung. Nanti tinggal dilihat aja apakah suaminya yang hidup ini mau menjual rumah itu, ataupun dia pengen duduk di rumah itu tapi dengan syarat apa? Dia harus tolak bagian untuk abang iparnya ataupun adik iparnya. Ya. Ini seperti itu ya. Jadi tetap dihitung ya. Jadi mana yang benar-benar yang dimiliki oleh almarhum ataupun almarhumah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang mau tanya?
Oh, ada, silakan. Ada anak. Hah? Nah, anak angkat. Apakah anak angkat ini dapat hak warisan? Ya. Anak angkat gini ya. Sebab mendapatkan hak warisan itu yang pertama adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Yang kedua adanya hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Jadi selama mereka ada hubungan darah itu mereka saling mewarisi. Sedangkan berarti yang di luar itu nggak termasuk nggak termasuk ahli waris. Ya. Sehingga anak angkat ataupun anak yang dipungut tadi misalkan, ataupun anak yang diadopsi itu bukan termasuk ahli waris. Ya, kecuali yang diangkat ini masih anak saudara yang ada hubungan kekerabatan yang mungkin dia dapat. Tapi ketika nggak ada hubungan kekerabatan sama sekali, ya, maka secara hak waris dia nggak dapat. Tapi anak angkat ini boleh dapat secara hibah ataupun wasiat dari almarhum. Ya, maka itu boleh dia dapat. Tapi secara hak faraid dia nggak memenuhi sebab-sebab mendapatkan warisan. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Baik. Gimana Ustaz? Ya? Misal orang itu mereka yang mereka dan dibagi ke anaknya, sehingga mereka itu menjaganya sampai hingga ekonomi itu yang minum. Tapi kebagian ini pertama hanya menjaga yang memakai yang jaganya itu kepada yang hanya yang ada. Ini pada saya. Jadi nahak kepada orang yang memang itu. Itu gimana? Ya. Jadi segala meninggal almarhum memiliki 4 petak tanah. 3 petak tanah sudah dibagi-bagikan secara hibah. Ada tinggal 1 petak tanah lagi, yang mana beliau amanahkan 1 petak tanah ini adalah untuk yang rawat siapa nih? Yang rawat ibu tadi. Ya. Yang rawat itu ada dikhususkan nggak? Ada. Yang cewek. Ya. Jadi karena itu dibuat bersyarat tadi. Ya. Nyo sabuh petak tanahnya ke yang jaga lun tu. Ya. Ketika misalkan dibilang ke si kakak yang jaga lun tu. Rupanya kakaknya enggak jaga. Ya. Berarti kan enggak termasuk. Ya. Maka dalam hal ini tidak berlaku wasiat, ya, dan tidak berlaku, maknanya enggak mencukupi sesuai kriteria yang diinginkan oleh si ibu tadi, ya, karena beliau membuatnya secara bersyarat tadi. Dia cok tanahnya tapi jaga lun, misalnya, kan? Tapi enggak dibuat seperti itu. Maka ini bagaimana? Yang jaganya bahkan anak laki-laki, ya. Maka dalam hal ini karena juga dia tidak mengatakan untuk anak laki-laki, ya, maka 1 petak tanah ini tentu akan difaraidkan secara syariat. Enggak lagi dikategorikan ini berarti buat anak laki-laki yang jaga, karena enggak disebutkan tadi. Kecuali seperti ini, dia sebutkan tanah 1 petak ini untuk yang jaga saya nanti. Terserah siapa kalian.
Kalau itu baru jatuh kepada anak laki-laki. Sedangkan tadi sudah ditakyin di awal. Tanah yang sepetak ini untuk si kakak yang jaga saya. Tapi realitanya si kakak ini enggak jaga. Berarti enggak cukup syarat. Berarti ini terbatalah wasiat. Sehingga ini juga tidak diperuntukkan juga kepada yang laki-laki. Maka dalam hal ini ya karena terbatalnya wasiat, lalu tanah yang sepetak itu akan difaraikan untuk semua ahli waris sesuai dengan porsi di dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Allah. Baik. Ya, karena waktu yang terbatas, ya, mungkin kita padai kajian kita dalam permasalahan tanya jawab seputar permasalahan warisan. Tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan, baik itu di komentar YouTube ataupun di WhatsApp. Ya, mudah-mudahan tentu ini juga menjadi ilmu bagi kita semuanya dan coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak ahli waris yang lain, karena semua harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari akhir nanti. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lan tazalu qadama ibnu Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya berkaitan dengan hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan dan belanjakan harta tersebut. Jadi semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada dalam majelis ilmu ini senantiasa kita mendapatkan harta yang halal dan senantiasa juga kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita doakan mudah-mudahan harta yang kita dapatkan ini tentu menjadi harta yang akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita menempatkan harta kita di jalan Allah, ketika kita menempatkan harta kita di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.